لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini itu sebuah fasal. Surutus sholati. Adapun beberapa syarat-syarat salat iku sama niyatun, ada 8. Apa saja 8 itu? Taharatul hadatsaini. Taharatul hadasaini, yang pertama suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi sebelum sholat harus suci dulu, harus bersuci, wudu atau mandi besar. Yang kedua, wa taharatu, dan suci anin najasati, dari najis-najis, harus suci dari najis. Fi saubi, pada pakaiannya, wal badani, dan badannya, wal makani, dan tempatnya, tempat sholatnya ya. Yang digunakan yang dimaksud tempat sholat itu yang digunakan kita untuk berpijak ya, tangan pijak di mana, kaki pijak di itu namanya tempat sholat. Lalu syarat yang ketiga, wasyaturul aurati, dan menutupi aurat, harus menutupi aurat ya. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Wadukhulul waktu, dan masuk waktu sholat duhur, harus sudah masuk waktu sholat duhur dulu. Wala ilmu, syarat selanjutnya harus mengetahui bifardiyatiha, dengan kefarduan sholat, harus tahu fardu sholatnya mana, yang sunnah yang mana, harus tahu. Wa alla ya'taqida, dan tidak meyakini siapa man, dan tidak meyakini siapa man, fardun ing kefarduan, min furudiha, dari fardu-fardunya sholat, sunatan ing diyakini sebagai sunnah ya, harus mengetahui fardu-fardunya, dan juga tidak boleh meyakini yang sunnah diyakini sebagai fardu, atau yang fardu diyakini sebagai sunnah. Misalkan tahiyat awal itu sunnah, tidak boleh tahiyat awal dikatakan sebagai fardu atau rukun sholat. Wajtinabul mubtilati, syarat yang terakhir adalah menjauhi sesuatu yang membatalkan sholat. Wajtinabul mubtilati, harus menjauhi sesuatu yang bisa membatalkan sholat, seperti makan, terus gerakan 3 kali, nanti ada di bab yang membatalkan sholat. Wajtinabul mubtilati, syarat yang terakhir harus menjauhi sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, dari segi penjelasan susun kalimahnya atau i'rabnya, fasun seperti biasa adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdiruhu hada ay hada faslun. Surutus sholati, surut mubtada rofa dengan dhammah karena dia jamak taksir dari mufrad sartun, sartoni, surutun, tidak ditanwin karena akan dimudhafkan digandengkan dengan as-sholati. As-sholati mudhafun ilaih, dibaca dengan kasrah. Sama niyatun, jadi khobar dari surut rofa dengan dhammah. Taharatul hadatsaini, badal dari samaniyah, rofa dengan dhammah, tidak ditanwin karena akan dimudhafkan digandengkan dengan hadatsaini. Hadatsaini mudhaf ilaih, dibaca dia dengan ya karena dia isim tasniyah, isim yang bermakna 2. Kalau jar atau nasab dia memakai ya tanda hadatsaini. Kalau rofa dia hadatsani, kalau nasab dan jar karena dia irubnya jar menjadi mudhaf ilaih, berarti harus hadatsaini dengan ya. Wa tohartu, ngatof ke tohartu yang pertama, tohartu itu yang kedua, ada tohartu juga ngatof ke tohartu yang pertama, rofa dengan dhammah, sama irobnya dengan tohartu. Anin najasati, an harfu jar, an najasati majrur, masukkan huruf jar jadi dibaca jar. Fi saubi, sama jar majrur, fi harfu jar, as-saubi majrur, dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Wal badani ngatof as-saubi, wawunya atof, badani atofnya, maktuf alaihnya mana, mengikuti mana, as-saubi, sama-sama dibaca jar. Wal makani, sama masih ngatof ke as-saubi, dibaca jar sama-sama mengikuti as-saubi. Wasatrul aurati, satru ini ngatof ke toharotu ya, ini yang pertama itu
dia sama-sama rafa dengan dhammah, tidak ditanwin, tidak satrun karena akan dimudhafkan digandengkan dengan al-aurah. Al-aurati mudhafun ilaih dibaca dengan kasrah. Wastiqbalul qiblati istiqbalu rafa. Mengikuti ini ngatof masih mengikuti toharatu sama ya. Rafa dengan dhammah tidak ditanwin juga karena akan digandengkan ke lafal al-qiblati. Qiblati mudhaf ilaih dibaca dengan kasrah. Wa dukhulul waqti sama masih ngatof ke toharatu. Rafa dengan dhammah tidak ditanwin juga karena akan digandengkan dimudhafkan ke al-waqti. Al-waqti mudhafun ilaih dibaca dengan kasrah. Wal ilmu bi fardiyatiha. Wal ilmu ngatof sama si ke toharatu sama rafa dengan dhammah tidak ditanwinnya ini karena ada alnya. Bi fardiyatiha ba harfu jar, fardiyati majrur dibaca jar karena kemasukan huruf ja, harus jar ba. Lalu dia juga mudhaf akan digandengkan ke dhamir ha dhamir mutasil mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih. Tapi secara lafal dia mabni, secara mahal, secara kedudukan dia mudhaf ilaih. Wa alla yataqida ngatof ke toharatuh sama sebenarnya. Secara mahal, secara keadaan dia rofa ya karena mengikuti toharatu. Tapi secara lafal karena dia fi'il mudhari yang memasukkan an, jadi secara lafal dia nasab ini fi'il mudhari'nya. I'taqada ya'taqidu kemasukan an menjadi ayak taqida. Lamnya ini la nafi biasa ya yang membuat fi'il mudhari menjadi kalimat negatif. Nah, kalau ya taqidu itu berkeyakinan, kalau la ya taqidu tidak berkeyakinan. Dan hendaknya tidak berkeyakinan atau tidak meyakini siapa man. Nah, fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali kepada man. Fardun menjadi maf'ul bih dari ya taqida. Fardun ing kefarduan maf'ul bih nasab dengan fathah. Min furudiyah min harfu jar, furudi majur karena kemasukan huruf jar. Dia juga furudi mudhaf akan digandengkan ke dhamir ha. Dhamir ha mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih. Secara lafal dia mabni. Sunatan menjadi maf'ul bih yang kedua karena biasanya fi'il punya maf'ul bih 1 atau 2, kadang 3 ada. Ini maf'ul bih yang kedua seperti fardun ya. Ayat taqidah fardun sunnatan ini sunnah maf'ul bih yang kedua nasab dengan fathah. Wajtinabul mubtilati ngatof ke toharatu sama-sama rafa dengan dhammah, dia tidak ditanwin karena akan digandengkan ke al-mubtilati. Al-mubtilati mudhaf ilaih dibaca jar dengan kasroh karena dia jamak muannas salim diakhiri dengan alif ta. Mubtilatun, mubtilatani, mubtilatun. Nah, dibaca jar karena menjadi mudhafun ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga dari penjelasan maksud dari fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sholat ya. Jadi syarat sholat itu memang harus dikerjakan, harus dipenuhi dulu sebelum melaksanakan sholat. Berbeda kalau rukun ya. Nanti rukun atau fardu sholat itu dilakukan ya pas sedang sholat. Kalau syarat berarti sebelum terlaksananya sholat harus dipenuhi terlebih dahulu. Apa saja syarat sholat? Itu ada 8. Yang pertama taharatul hadas ini, sebelum sholat harus bersuci dulu dari 2 hadas, hadas kecil, hadas besar kalau punya harus disucikan dulu. Hadas kecil sucikan dengan wudhu, hadas besar sucikan dengan mandi. Yang kedua taharatu anin najasa fi thawbi wal badani wal makan. Yang kedua harus dipersiapkan dulu. Yang kedua dipastikan badan, pakaian, tempat sholat tidak boleh ada najisnya ya. Harus dipastikan badan, pakaian, tempat itu tidak ada najisnya. Lalu yang ketiga satrul aurat, harus menutupi aurat dulu, harus siap-siap untuk menutupi aurat. Itu minimal ya dari pusar sampai lutut, tapi itu minimal saja ya. Kalau kita untuk lebih baiknya ya yang paling sopan, yang paling baik itu yang paling baik. Wastiqbalu kiblati, harus tahu kiblat ya, harus siap-siap menghadap kiblat dulu sebelum salat. Wa dukhulul waqti, dan harus masuk waktu sholat ya, harus sudah waktu sholat duhur baru mengerjakan sholat duhur. Tidak sah kalau sebelum masuk sholat waktu duhur kok sudah sholat ya. Jadi syarat ke-8, semua syarat 8 ini semuanya harus terpenuhi semua. Ada salah satu saja yang tidak terpenuhi maka tidak sah sholatnya. Harus terpenuhi semua. Harus menghadap kiblat, harus menutup aurat, harus masuk waktu, harus suci, itu harus dipenuhi semua.
Wala ilmu bifardiyatiha, harus mengetahui, makanya harus paling tidak yang ngaji, belajar, kalau ndak hafal ya paling ndak pernah tahu lah, pernah baca ada berapa gitu rukun sholat. Nanti di bab ini Safinah di belakang ada rukun atau fardu sholat. Wala ya'taqida fardun min furudiha sunnatan, dan sehingga ketika sudah ilmu bifardiyatiha maka tidak akan bisa, tidak mungkin meyakini yang fardu jadi sunnah atau sunnah jadi fardu, tidak mungkin karena sudah tahu kan. Berarti memang harus tahu, jadi tidak meyakini yang fardu jadi sunnah, tidak seperti itu. Harus yang sunnah harus diyakini sunnah, yang fardu diyakini fardu. Lalu saat yang terakhir adalah ajtinabul mubtilat, harus menjauhi semua hal yang bisa membatalkan sholat ya, harus dijauhi jauh. Misalkan seperti bergerak, tahan, jangan sampai bergerak 3 kali berturut-turut, nanti bisa membatalkan sholat. Atau berbicara, yaitu harus dijauhi. Nah, makanya harus tahu, nanti belajar apa saja yang membatalkan sholat, yang bisa membatalkan sholat nanti di bab belakang. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.